Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Sekarang aku bacain untuk zodiak Aquarius. Apa kabar zodiak Aquarius? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Oke, apa sih yang sebetulnya sedang terjadi kepada zodiak Aquarius ya? Oke. Di sini adanya perubahan sepertinya. Ada kebahagiaan, tapi lebih kepada dimana kalian ingin melakukan sesuatu. Di sini ada perubahan ya dalam segi spiritual, sepertinya ada banyak yang berspiritual gitu ya. Oke. Untuk kartu yang pertama yang terbuka adalah The King of Swords ya. Kalian berdealing sama seseorang di sini yang cukup kuat ya, kuat tidak mau mengalah begitu ya. Oke. Nah, lambat laun kalian mulai berpikir secara realistis di sini ya. Terus kayak gini tuh sampai kapan? Seperti ini terus tuh sampai kapan gitu ya. Emang sih awalnya kalian itu nggak mau kehilangan ya sama seseorang itu, nggak mau kalian ini mencoba untuk pergi gitu ya. Kalian bertahan, kalian mencoba untuk menerima semuanya, menganggap bahwa dia itu memang baik-baik saja, selalu seperti itu ya. Kalian mungkin selama ini menyangkal gitu ya, atau kalian denial banget bahwa dia udah bikin kalian sedih. Dia udah bikin kalian itu benar-benar merana di sini. Ya. Selalu kalian mencoba untuk tidak, dia baik-baik aja. Dia cukup baik, dia cukup tegas, dia cukup bisa membawa diri gitu ya. Ternyata gitu ya, seiring berjalannya waktu gitu ya. Ya, di sini tiba-tiba kalian deket sama orang yang tiba-tiba baru datang gitu ya. Menawarkan sebuah perasaan terhadap dirimu gitu. Ada seseorang di sini yang mencoba ingin mendekatimu gitu. Nah, seiring berjalannya waktu karena kalian lagi punya pasangan juga gitu ya. Ataupun di sini yang sudah berkomitmen, ataupun yang sudah berumah tangga, ataupun dalam dunianya pacarannya kamu gitu. Kamu dikenalkan dengan seseorang, sosok ini ya yang lama-lama gitu ya, ngerti banget sama keadaannya kamu gitu ya. Dan kalian juga ngerasa bahwa banyak orang di sini ya yang mendukung orang tersebut waktu kalian sama pasangannya kamu gitu. Karena orang-orang sekitar itu bisa menilai juga ya tabiatnya pasangan kamu, sifatnya dan karakternya di sini ya. Gitu. Kalian mencoba ingin merubah situasi itu. Mencoba ingin melakukan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya, karena pasangan kamu ini ya itu ada third party ya, ada perselingkuhan di belakang kamu. Entah kamu itu sebetulnya sudah mengetahui ini sebelumnya, ataupun memang dia melakukan perselingkuhan itu juga waktu sama kamu. Ada yang udah berumah tangga juga berselingkuh ya, tapi asalnya kamu itu nggak percaya gitu dengan keburukannya pasangannya kamu gitu. Kamu selalu membela, kamu selalu menyangkal yang tadi saya sebutkan gitu ya. Kamu merasa bahwa dia baik-baik aja, dia akan berubah, dia akan bisa membuat kamu nanti akan bahagia gitu. Sementara kenyataan itu berbanding 180 derajat seperti itu ya. Nah, kamu tuh berteman sama seseorang di sini ya, di luar dari pasangannya kamu gitu. Tapi di sini kamu mencoba untuk setia, nggak mau sampai ngeganggu hubungan kamu sama dia ya. Nah, ternyata di sini ya, ketika masalah itu datang, dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya kamu. Kamu selalu menyelesaikan masalah itu sendiri, ya, gitu. Kamu banyak ketakutan gitu ya di sini, ya. Kamu takut melangkah di sini. Kamu takut bersama dengan orang yang baru ini gitu. Kamu ngerasa
kamu baik-baik aja, kamu gak apa-apa kayak gitu ya. Sementara orang yang sedang kamu cintai itu sebetulnya juga di belakang kamu dia dimiliki oleh orang lain, ataupun selama ini dia punya hubungan yang mungkin dia juga ada mantannya juga yang belum selesai sama dia gitu ya. Tapi sih sebetulnya orang tersebut tuh nggak mau kehilangan kamu, nggak mau kehilangan kamu ingin bertahan, kamu ingin ada di posisi yang aman gitu ya. Sementara kenyataan tuh berbalik 180 derajat di sini ya. Mungkin ini siklus yang nanti tuh kayak bisa kamu akan mengambil keputusan yang terbaik untuk hidup kamu di sini ya. Kamu tuh udah capek berjuang, terus berjuang memperjuangkan seseorang yang sebetulnya nggak mencintai kamu gitu seutuhnya gitu ya. Mungkin bisa aja dia kesepian ketika ngedeketin kamu gitu ya. Ketika dia mungkin kecewa dengan mantannya lalu menikah dengan kamu, ataupun berdealing sama kamu, ada hubungan asmara nih sama kamu gitu ya. Nah seperti itu ya. Saya ngerasa apa yang akan kamu lakukan ketika keadaan seperti ini gitu ya. Ini kita lihat kartu yang selanjutnya, kita lihat dulu the bottom of the deck-nya apa di sini ya. Nah, kamu tegas, ternyata terakhir ini kamu tegas, kamu lebih menarik diri sendiri. Kamu udah nggak percaya lagi dengan kata-katanya, kamu udah nggak percaya lagi dengan semua bujuk rayunya gitu ya. Kamu udah nggak mau, kamu sedih banget di sini. Itu kamu udah mulai bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Oke. Misalnya kalian nggak dendam, kalian nggak punya rasa benci gitu sama seseorang itu, tapi kalian di sini mulai berpikir secara realistis ya, bahwa kenyataan itu memang kita harus hadapi. Seburuk-buruknya kenyataan lebih baik kita menghadapinya gitu ya, daripada kita hanya diberikan impian dan sebuah hayalan kayak gitu ya. Karena ada di sini yang udah rumah tangganya itu udah di ujung tombak gitu guys, yang menunggu seseorang yang dia cintai itu berubah. Tapi seiring berjalannya waktu ya, di sini kalian mencoba banyak hal yang kalian baca gitu dari kejadian sehari-hari gitu ya. Ternyata di sini kalian banyak dirugikan, banyak menderita gitu secara finansial, pikiran, tenaga, ataupun apapun itu gitu ya. Dan di sini ngerasa bahwa saatnya the high priestess itu muncul. Nah, ketika kita ada masalah gitu yang banyak banget dari seseorang, nah kita dapetin ruh spirit guide. Ruh spiritual itu hasilnya adalah dimana kalian berpikir masuk ke dalam jiwa, lalu di spirit guide-nya itu masuk ke dalam jiwa kamu dan mengatakan sesuatu bahwa keadilan harus segera kamu dapatkan, seperti itu. Jadi ada yang bisa aja ini Kak kebangkitan spiritual. Ya kebangkitan spiritual itu kayak gini guys ya. Kalian punya galon ya. Di kalian kalau isi galon tuh kan sampai penuh ya. Kalau sampai penuh artinya kalian sudah terisi, sudah di level, ya kan? Sudah punya kualitas di sini ya. Ketika kita misalnya disakitin sama seseorang gitu ya, kok kita diam-diam aja? Karena kita belum selesai di mana titik terendah itu datang. Nah, ketika titik terendah itu datang, muncullah di sini kesepakatan jiwa kamu, hati kamu, pikiran kamu untuk menentukan arah yang lebih baik seperti itu. Kita lihat ya, apa yang nanti akan kamu lakukan ketika kondisi ini mulai sedikit bisa terbuka gitu ya. Aku sih baca siklusnya kayak gini. Ini kan tadinya mau aku beresin, tapi ada yang nyempil masuk. Sebetulnya dia itu nggak mau diceraiin ataupun diputusin sama kamu, atau nggak mau ditinggalin sama kamu. Dia nyempil kan, tuh kan dia masuk. Sementara dia orangnya egois banget ya, kasar banget gitu. Kalau lagi marah dia meluap-luap, dia nggak mau gitu ditinggalin sama kamu intinya gitu. Tapi kan perubahannya itu belum bisa kelihatan ya, perubahannya belum ada gitu untuk di bulan Oktober, ataupun banyak hal yang belum dia bisa rubah di dalam kehidupannya. Kita lihat ya, apa yang akan kalian ambil setelah ini ya gitu. Ya kalian tuh orangnya tulus banget, ngerti banget posisi seseorang ya kan. Kamu ngerti banget kamu mau kemana, sementara kamu orangnya nggak tegaan. Kamu mesti bingung, kamu mesti perencanaannya kamu kemana kayak gitu ya. Kamu harus milih yang mana yang terbaik buat kamu saat ini. Apa yang akan dilakukan oleh zodiak Aquarius setelah menerima kenyataan yang pahit, dan dimana kalian mendapatkan titik terendah itu, apa yang akan hadir itu setelah ini. Oke,
Kartu yang pertama keluar itu ini ya, The Devil ya. The Devil, dia akan mencoba mendatangi kamu lagi, merayu kamu lagi. Bisa jadi secara garis besarnya dia masih bergairah, masih mencintai kamu ya di sini ya, masih ada semangat hidup jika bersama kamu di sini. Ya, tapi kalian tetap fokus ya, fokus memperbaiki diri. Ada The Hermit ya, kalian dibimbing oleh leluhur di sini, mana yang terbaik untuk kamu ya. Jangan mencoba berdebat, jangan mencoba mengeluarkan isi pendapat gitu, nggak usah. Karena di sini kalian udah cukup kok, di sini udah cukup makmur ya istilahnya. Kalian fokus aja apa yang kalian terima selama hidup kalian. Fokus dengan apa yang selama ini Tuhan sudah kasih ke kamu gitu ya kan. Banyak hal-hal yang menarik dalam hidup kamu. Kamu mempercantik diri kamu, memperganteng diri kamu aja, nggak apa-apa. Aku sih mikirnya gini, setiap orang yang datang kepada kita itu tugasnya adalah untuk memberikan sesuatu yang terbaik. Seburuk-buruk apapun, setiap manusia itu pasti ada perubahan yang bagus menuju kehidupannya kamu gitu ya. Pasti ada sesuatu hal yang diturunkan oleh Tuhan ke kamu itu untuk supaya kamu mungkin lebih cerdas lagi, lebih kuat lagi seperti itu. Jadi kita nggak usah menyalahkan kenapa dia hadir ke dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan mengirim seseorang itu untuk membuat kita untuk menjadi kita lebih sabar, lebih ikhlas itu ya. Di sini kalian jangan berhenti berdoa juga ya. Kalian itu sebetulnya tahu bahwa dia itu sangat cinta sama kamu, dan dia juga tahu kalau kamu tuh cinta banget sama dia. Tapi di sini kan kalian ya lebih ke memfokuskan hal-hal yang memang harus dilakukan. Nah, ternyata di sini ya, kalian ini jawabannya adalah kalian bercerai dari seseorang itu atau memutuskan hubungan dengan seseorang itu ya. Karena di sini kalian itu the Queen of Pentacles juga, atau kalian adalah cowok atau cewek ya di sini ya, yang mempunyai finansial yang bagus gitu. Saatnya kalian membahagiakan diri kalian tanpa harus membenci orang tersebut. Karena mungkin juga orang yang sedang kalian fokuskan juga, mungkin dia belum ngerti ya artinya sebuah kehidupan, artinya berempati, saling mencintai itu belum sampai juga mungkin ya. Dia masih banyak hal-hal yang perlu dipelajari gitu, nggak sedewasa kamu. Nah, ketika kalian pergi dari seseorang itu, dia itu sebetulnya nggak seimbang ya, nggak seimbang banget ya. Mungkin dia itu sosok yang membuat kalian itu orangnya penyayang. Sebetulnya kalian tuh butuh juga sama dia gitu, karena dia juga orangnya yang penuh dengan kesedihan ya, perlu kalian bimbing gitu. Tapi untuk menuju perubahan sepertinya lebih baik biarkan dia bangkit spiritualnya sendiri gitu, tanpa kalian bantu, biar lebih cepat juga. Biar kalau misalnya kita biarkan kan dia berpikirnya lebih panjang ya kan. Nah kayak itu, sebetulnya kalian juga nggak bisa ngelepasin dia, tapi mau nggak mau ya kan, untuk kebaikan kalian bersama di sini kalian harus memutuskan hubungan pertemanan dengan seseorang itu, entah itu asmara ataupun ada hubungannya erat dengan ikatan suami istri. Karena kalau misalnya kalian kuat ya, punya pasangan yang suka selingkuh, kuat, emang kalian kuat gitu, tapi ada di titik dimana kalian itu juga sedih lah ya, sedih dimana seseorang yang kalian benar-benar cintai, kalian sayangi gitu ya, bersama dengan orang barunya, bersama dengan si A dan si B gitu, yang jiwanya penuh dengan petualangan. Kalian lama-lama juga ngerasa hancur ya. Ketika benar-benar kalian udah hancur banget, baru kalian ngambil jalan untuk jalan bersendirian sepertinya ya. Nah, orang itu tuh nggak terima kalau misalnya kalian pergi, sama ya kayak tadi ya, The King of Swords ya. Dia itu nggak mau ngalah, dia ngerasa benar gitu. Sedangkan di sini kalian tuh ngerasa bahwa kalian gak akan tega, tapi kalian harus melakukan itu supaya dia itu lebih baik lagi. Dia bisa introspeksi diri juga ya kan. Kalau jodoh kan semuanya emang diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi di sini sebagai manusia kita yang punya kendali. Ya, di sini dia itu ngerasa bahwa kalian itu udah jadi dunianya dia. Dia nggak mau kalian pergi dari hidupnya dia. Nah, ini yang terjadi adalah depresi ya. Depresi yang cukup berat gitu ya. Emang guys ya, orang yang pemarah itu sebetulnya cepat putus asa. Kalian tahu betapa
sedihnya dia gitu, betapa dia itu sebetulnya nggak sanggup menjalani tentang perpisahannya dengan kamu gitu ya. Tapi di sini kan kalian juga kalau emang sayang banget sama dia, kalian harus bisa tegas gitu kan. Kalau memang kalian sayang sama dia, biar dia bisa lebih baik lagi gitu, biar berubah dari kalian, tanpa kalian harus misalnya berdealing dengan orang baru gitu ya. Nggak harus juga sih kalian cepat move on, enggak sih ya. Cuman di sini biarkan dia itu bangkit gitu jiwanya gitu. Biarkan dia itu benar-benar mengerti arti sebuah kehidupan itu apa gitu ya. Kalau kita nggak bisa ngajarin dia tentang arti kehidupan, biar semesta yang ngajarin dia. Biar nanti ada getaran-getaran intuisi ya. Intuisinya apa sih yang masuk ketika kamu meninggalkan dia gitu ya. Kalian jangan sampai gegabah di sini ya, bersama dengan seseorang di sini ya, yang menurut kalian itu, menurut kalian ya dia pantas buat kamu. Oke, pantas, nggak apa-apa kalau kalian mencintai dia gitu. Tapi di sini selesaikan dulu isu-isu tentang kalian, tentang dia ataupun tentang kamu sendiri di sini. Apakah benar dia itu misalnya sudah tidak bersama dengan pasangannya, ataupun sudah tidak bersama dengan pasangan barunya, dengan yang lainnya, dengan segala macam gitu. Jangan sampai ceroboh. Awalnya sih di sini kalian dulunya itu nerima dia, ataupun karena kalian itu sama-sama cocok gitu ya, jalan gitu tanpa berpikir panjang ya. Nah sini kan udah perjalanan udah selesai nih, ibaratnya udah banyak hal yang dilewati. Kayaknya kayak gini, Kak Marissa, aku itu sebetulnya cinta banget sayang sama dia, tus banget gitu ya. Aku nggak ngeharap dia jadi jodoh aku, ataupun dia nggak ngeharap dia itu jadi apa ya, pasangan jiwanya kamu, pasangan spiritnya kamu. Tapi mungkin kamu di sini udah sayang sama dia, kamu ngebebasin dia untuk melakukan apapun. Ya kalau dalam pertemanan sih oke-oke aja ya, dalam persahabatan ataupun pacaran gitu. Tapi kan ada dimana kalian itu juga jealous juga ya kan. Ada kalian kalau udah sayang banget, mustahil kalau kalian nggak jealous kalau misalnya dia sama yang lain ya gitu kan. Nah ini masalahnya kalau misalnya udah berumah tangga nih, kalau kebiasaannya ini kamu bebaskan terus nih ya, kamu mau sama siapa ya, artinya gimana ya, emang sih banyak juga yang bilang kayak gini, kalau cowok itu gitu ya mesti dibebasin, nggak apa-apa, nanti kalau seandainya dia emang udah bosan sendiri, dia juga akan mencari ketenangan itu, dia akan kembali kepadamu. Nah masalahnya mentalnya kamu kuat nggak gitu, kayak gitu, mentalnya kamu kuat nggak sampai di titik dimana dia itu bisa berubah ya kan. Perlu berpuluh-puluh tahun juga kan ya kan. Jadi di sini lebih ke kalian mencoba untuk mencari kebahagiaan sendiri ya. Di sini the bottom of the deck-nya adalah gini, dia itu mencintai kamu, tapi selama kamu masih mengikuti keinginan dia, masih biarinlah, nanti juga dia berubah. Dia nggak akan berubah ya, dia nggak akan berubah. Apapun yang kalian lakukan itu nggak ada artinya, nggak sia-sia lah gitu ya. Itu karena kalian terlalu sayang dia, terlalu manjain dia gitu ya kan. Akhirnya ya itu juga nggak baik buat dia gitu. Kalau misalnya ada pasangan di sini yang memang salah satu diantaranya itu suka selingkuh ya, kalau menurut aku gitu ya, lebih baik masing-masing aja, bebasin aja dia mau ngapain, tapi nggak batin kamu, pikiran kamu gitu ya, mental kamu ini di sini juga sehat ya kan. Kamu nggak akan sakit ya sama siapa, kamu sama siapa, ibaratnya kalau kamu mau move on sama siapapun juga kan nggak ada ganjelan ya, kayak gitu. Nah jadi dimana di sini perubahan yang harus kalian lakukan di sini adalah mencoba untuk menerima kenyataan gitu ya kan. Di sini kalian terhubung kenyataan, terhubung ya, emang dia pasangan jiwa kamu ya kan. Kamu itu seseorang yang dia sayangi, kamu the star, kamu yang selalu membangkitkan spirit dia, membuat dia itu menjadi tercerahkan gitu. Kamu bisa nyembuhin juga perasaannya dia. Mungkin kamu sebagai the healer ya di sini ya, selalu bisa membantu meringankan energi negatif dari orang-orang yang di sini yang membutuhkan gitu kan ya. Tapi saya lihat di sini memang kamu juga nggak mau kehilangan dia. Kamu udah melekat banget nih sama dia gitu, tapi waktunya kamu udah harus move on, udah harus bisa melepaskan diri gitu ya. Lepaskan semua ya, ikhlaskan semua gitu untuk kebaikan jiwa kamu gitu. Jangan sampai kamu di sini
bukannya dimanfaatin atau apalah ya, jaga hati kamu, karena siapa lagi yang bisa ngejaga hati kamu kalau nggak diri kamu sendiri, kayak gitu ya. Kita jangan takut dalam melangkah ya. Ya sebaik-baiknya kita misalnya punya hubungan yang serius dengan siapapun yang nantinya akan jadi jodoh kamu, lebih baik kamu berteman aja dulu gitu. Kalau emang jodoh tuh nggak kemana, yang bercerai pun bisa balik lagi gitu, yang apalagi yang sekedar pacaran yang putus ya kan bisa nyambung lagi gitu. Tapi di sini yang paling penting adalah bagaimana caranya dia memandang dunia ini terhadap apa yang sebetulnya terjadi. Jangan sampai ketika kalian menanyakan sesuatu dia tuh marah gitu. Nah kalau orang yang marah itu kan ibaratnya menjelaskan banyak hal. Dia itu misalnya kamu selingkuh atau kamu pergi sama siapa, dia marah-marah kan. Sebetulnya kalau emang nggak salah nggak usah marah-marah juga nih. Misalnya kan ibaratnya gini, Pinocchio itu kan hidungnya panjang kalau lagi bohong. Nah seseorang yang ngejelasin panjang lebar, panjang banget sampai bener aku tuh nggak kemana-mana, aku tapi sambil marah-marah dan panjang, itu artinya emang dia lagi berbohong ya kan. Itu sebetulnya iya gitu. Kalau memang nggak terjadi ya usah marah-marah kan, misalnya enggak, aku nggak kemana-mana gitu, aku kerja, udah cukup, nggak panjang. Itu ciri-ciri orang yang emang dia berbohong tapi biar gak kelihatan bohong di depan kamu, ataupun dengan apapun menutupi kebohongannya dengan marah ataupun dengan panjang ceritanya sampai ngejelasin segala hal gitu ya. Seperti itu ya ciri-cirinya ya. Emang kalau orang yang nggak mau mengakui kesalahannya itu panjang ceritanya gitu ya. Nah sampai kapan nih kalian misalnya punya pasangan yang selalu bikin kalian itu khawatir kayak gitu, kalian juga kan perlu tenang. Kalau memang di sini biar kelihatan punya pacar, biar kelihatan kita itu ada temen ya, temennya yang gimana dulu ya, yang bikin kita nyaman, yang bikin kita tenang dong ya. Kalau kita misalnya ngerasa dihargai, kalaupun memang dia sangat menghargai kamu, sedikitnya kan ada penjelasan yang apik lah, penjelasannya yang santai aja, nggak usah ribet lah gitu, ngomongnya yang santai aja gitu, yang tenang aja. Kalian juga orangnya ngerti banget, paham banget dong. Kalian ngerti banget, paham banget, kalian benar-benar bijaksana banget. Asal kalian bisa diarahin kayak oke, misalnya pasangan kamu, oke, aku nggak kemana-mana gitu, kalian percaya aja. Kalian juga udah ngerti maunya apa. Mungkin dia pengen dibebasin, kalian juga udah tahu sih sebetulnya ya. Cuman kadang-kadang kalian ini di sini pasangannya kalian ini lebih ke membesar-besarkan masalah yang kecil kayak gitu ya, yang menurutnya kalian itu sebetulnya nggak perlu dipermasalahin gitu. Tapi kalau misalnya masalahnya kamu itu kecil digede-gedein gitu, kalau masalah dia tuh gede nggak mau dipermasalahin gitu ya. Di sini alangkah baiknya kalian mencoba untuk masing-masing aja dulu ya, biar ada dimana kalian itu dibutuhkan atau enggak gitu, kalian itu sebetulnya berarti apa enggak kan. Ketika kita berpisah itu kita lebih tahu kan sebetulnya makna dan arti dari kehadiran masing-masing di sini tuh untuk apa sih kayak gitu kan. Nah kalau misalnya kalian emang berarti banget buat dia akan melakukan banyak hal memperjuangkan kamu, bagaimana caranya gitu ya, supaya kamu tetap ada di sampingnya dia kan, seperti itu. Kalau dianya cuek-cuek aja berarti mungkin kalian bukan orang yang paling tepat untuk mengisi hidupnya. Kalian masih banyak hal yang kalian miliki yang kalian harus syukuri. Betapa kalian itu di sini itu banyak hal-hal yang sudah Tuhan berikan kepada kalian, dititipkan hal-hal yang bahagia buat kamu di sini yang harus dipertahankan gitu ya. Lakukan hal-hal yang positif yang mungkin selama ini kalian itu nggak sampai 100% dalam pencapaiannya kamu gitu ya. Kamu banyak di sini kerja keras untuk diri kamu sendiri gitu. Ketika seseorang yang kita perjuangkan tidak mau menghargai kita atau dia lebih memilih orang lain, artinya tugas kamu selesai. Kamu harus kembali ke diri kamu, membereskan diri kamu sendiri dan membahagiakan diri kamu sendiri gitu. Itu yang paling penting. Berarti emang semuanya udah ada skenarionya ya, harusnya seperti itu. Jadi kalian juga harus cerdas di sini. Apa yang harus kalian lakukan ya, bukan berarti kita menyalahkan orang lain atas segala yang kegagalan kita, tidak. Bahwa kegagalan ini adalah awal dari perjalanan kamu yang paling nyata, berarti kayak gitu ya. Oke. Nah, mungkin di sini kalian harus bisa bersikap dengan adil terhadap diri kamu sendiri. Mana yang terbaik buat diri kamu. Jangan sampai
kamu berkorban terus-terusan di sini, tapi kamunya tuh capek gitu. Kamu juga butuh istirahat, butuh membahagiakan diri kamu sendiri kayak gitu ya. Kan kalau kamu sehat lahir batin, kamu juga kan lebih cerah, lebih ceria kan. Banyak peluang-peluang yang masuk ke dalam kehidupan kamu. Itu kan jadi lebih produktif lagi, kinerja kamunya lebih mantap lagi kan. Oke, maafkan aja semua yang terjadi, biarkan yang udah, yang penting itu masa depan kamu tuh harus lebih cerah dari sebelumnya kayak gitu ya. Semoga kamu dipertemukan dengan jodoh yang sesuai dengan kapasitasnya kamu ya. Yang baik akan ketemu dengan yang baik juga. Bagian yang terjadi yang buruk itu perjalanannya kamu aja. Mungkin kamu harus lewatin semua itu biar kamu bangkit spiritualnya kamu, biar kamu menjadi manusia yang lebih sabar dan ikhlas mungkin ya. Oke, gitu aja untuk readingan zodiak Aquarius. Semoga sukses. Semoga Tuhan selalu melindungimu kemanapun kamu pergi dan berjodoh dengan orang-orang yang sefrekuensi, yang sama-sama ingin berjuang dan memperjuangkan satu sama lain. Oke, gitu aja ya Aquarius. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Aquarius selanjutnya. Makasih, dadah.